Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyankun Season 10 episode 23. Oke lah, nggak usah banyak memang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pusaran air yang sangat gelap pada saat ini telah terhubung dari permukaan sampai ke dasar sungai. Dan Lindong yang berada di dalam pusaran air itu pada saat ini telah dikirim dan langsung masuk ke dalam kegelapan yang berada di dasar sungai Pil ini. Lindong kemudian menyipitkan matanya dan dia berkata dalam hati, apakah aku pada akhirnya telah sampai? Dan pada saat ini Lindong melihat sebuah cahaya keemasan yang memiliki fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Lindong kemudian berpikir bahwa ini adalah energi emas nirwana yang telah lahir di kedalaman sungai Pil ini. Ketika melihat dan juga merasakannya, Lindong tiba-tiba saja bergumam, fluktuasi ini sepertinya tidak asing. Setelah mengatakan hal seperti itu, Lindong pun teringat dengan energi emas yang ada di dalam tubuhnya yang telah dia dapatkan karena menelan roh Yuan dari Master Samsudin. Dan Lindong merasa bahwa kedua energi ini sepertinya adalah serupa. Namun energi nirwana yang terlahir di dalam sungai Pil ini tidak memiliki kesadaran dan juga tidak tunduk pada kendali siapapun. Mata Lindong sejenak memperhatikan tempat ini, yang kemudian dia bergumam, sepertinya tekanannya mulai meningkat. Karena pada saat ini Lindong merasakan tekanan di dasar sungai Pil benar-benar sangat kuat. Hal itu sampai membuat kulit Lindong merasa tidak nyaman, karena pada dasarnya air yang berada di dalam sungai Pil ini bukanlah air biasa, tapi itu terbentuk dari sebuah energi nirwana. Bahkan seorang seperti Lindong yang berada di nirwana keempat tidak akan pernah berani meremehkan tekanan yang telah ditimbulkan. Dengan hanya satu pemikiran saja, tiba-tiba Lindong menciptakan sebuah perisai dengan sinar cahaya berwarna hijau. Setelah Lindong menguasai transformasi tubuh naga hijau surgawi, maka kekuatan dan juga ketahanan tubuh fisik Lindong pada dasarnya telah melampaui seorang nirwana ke-6. Dan pada saat ini, cahaya hijau telah sepenuhnya menyelimuti tubuh Lindong. Setelah itu, Lindong pun keluar dari dalam pusaran air. Dia pada saat ini menuju pada arah cahaya keemasan yang berdenyut-denyut di dasar sungai Pil ini. Ketika Lindong baru saja keluar dari dalam pusaran air, tubuhnya kini telah tenggelam dan tekanan di tempat ini juga semakin kuat. Hal itu membuat perisai cahaya hijau yang diciptakan oleh Lindong menjadi sedikit meredup. Setelah menyadari situasi ini, ekspresi serius pun muncul di wajah Lindong, yang pada akhirnya Lindong pun mulai membentuk sisik naga hijau, dan dengan cepat hal itu membungkus tubuhnya seperti sebuah baju zirah, karena hampir setiap inci dari tubuh Lindong telah ditutupi oleh sisik naga hijau. Dengan munculnya sisik naga hijau yang menyerupai baju zirah ini, maka secara otomatis tekanan yang dirasakan oleh Lindong segera menghilang. Sesaat kemudian, Lindong pun mengamati tempat ini. Dia tidak melihat lumpur atau hal apapun, karena sebaliknya yang ada di tempat ini hanyalah cahaya keemasan yang bersinar dengan terang. Dan hal itu sampai membentuk area seluas 10 meter. Di luar area cahaya keemasan itu sendiri, yang terlihat hanyalah sebuah kegelapan. Tatapan mata dari Lindong kemudian terfokus pada cahaya emas yang besar yang ada di depannya. Dan di tempat ini, cahaya emas serta energi nirwana tidak bisa bercampur satu sama lain. Sambil akan meraih cahaya keemasan itu, Lindong pun bergumam, jadi ini adalah energi emas nirwana. Benar-benar energi yang sangat buas dan kuat. Ketika tangan Lindong menyentuh cahaya keemasan itu, dia merasakan sensasi yang sangat kental dan fluktuasi energi yang sangat keras, sampai-sampai tangan dari Lindong merasa sakit yang luar biasa. Tapi hal itu tidak membuat Lindong untuk mundur. Dia malah berkata, sudah waktunya untuk bertindak. Setelah mengatakan hal itu, Lindong kemudian melangkah masuk ke dalam cahaya emas yang memancar dengan terang. Baru saja Lindong memasuki cahaya keemasan ini, sisik-sisik naga yang ada di tubuhnya mulai mengeluarkan suara dengungan, dan cahaya hijau kini telah bersinar dengan cukup terang.
Hal itu melindungi Lindong dari korosi yang disebabkan oleh cahaya emas ini. Setelah benar-benar menenggelamkan dirinya dalam cahaya emas, Lindong pun mengambil posisi untuk duduk dan ekspresi serius terlihat di wajahnya. Setelah itu, Lindong mulai membentuk segel dengan kedua tangannya yang pada saat ini kekuatan pelahap mulai keluar dari dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian, kekuatan pelahap yang sangat mengerikan itu langsung menyerap cahaya keemasan. Gelembung-gelembung energi emas mulai meledak di sekitar tubuh dari Lindong, dan sinar cahaya emas perlahan pada saat ini mulai memasuki tubuh Lindong seperti air yang mengalir dengan lancar karena menggunakan peralon Rujika. Setelah cahaya keemasan itu memasuki dalam tubuh Lindong, kini wajah dari Lindong sendiri terlihat seperti orang yang kesakitan. Dan sebenarnya Lindong kini merasakan sakit yang luar biasa ketika cahaya keemasan telah mengenai organ-organ dalamnya. Cahaya itu seperti lahar yang mendidih yang terus mengalir di meridian, otot, dan bahkan tulang-tulang dari Lindong. Dan secara bertahap, semua itu telah berubah menjadi merah karena panas. Hal itu sangat mirip seperti tubuh Lindong yang pada saat ini dipanggang dengan api. Lindong pun segera menggertakkan giginya, dan raungan naga misterius kini bergema di dalam tubuhnya. Yang setelah itu, Lindong pun bergumam, energi emas nirwana memang benar-benar kejam. Tapi hal ini tidak cukup untuk menghalangiku. Secara bertahap, cahaya hijau yang ada di dalam tubuh Lindong kini mulai menyebar, dan hal itu membawa aura kuno karena sebenarnya itu adalah aura naga surgawi yang telah ditinggalkan oleh Raja Naga Kingsi. Karena setelah Lindong menguasai transformasi tubuh naga hijau surgawi, maka tubuh manusianya secara bertahap akan bisa menyaingi tubuh dari ras naga. Ditambah dengan aura naga surgawi yang ditinggalkan oleh Raja Naga Kingsi, hal itu membuat tubuh fisik dari Lindong mulai secara bertahap berevolusi dan menjadi lebih kuat daripada manusia biasa. Seberapa kuatnya manusia biasa, meskipun tubuh luar mereka terlihat cukup tangguh, tapi organ dalam mereka merupakan titik yang paling lemah. Dan jika organ-organ dalam ini telah dirusak, maka hal itu bisa mengancam jiwanya. Tapi transformasi tubuh naga hijau yang telah dikuasai oleh Lindong, hal itu membuat Lindong menjadi manusia yang spesial. Karena tidak hanya kulitnya yang sangat kuat, bahkan otot dan juga organ dalam lainnya serta pembuluh darah secara bertahap juga diperkuat ketika melakukan pelatihan ini. Itulah sebabnya Lindong tidak ragu-ragu untuk bisa menguasai sepenuhnya dari transformasi tubuh naga hijau surgawi. Karena jika dia berhasil menguasai sepenuhnya, maka tidak akan diragukan lagi bahwa tubuh fisik Lindong akan bisa setara dengan ras naga. Karena pada saat ini Lindong memiliki tubuh fisik yang sangat ulet, maka dalam penyerapan energi emas nirwana yang kejam ini tidak sesulit yang diharapkan oleh Lindong. Dan sekali lagi, kabut berwarna emas kini telah menerjang organ-organ dalam tubuh Lindong yang telah ditutupi oleh cahaya berwarna hijau. Namun kali ini, rasa sakit yang parah tidak ditimbulkan, dan hal itu benar-benar sangat berkurang. Kabut-kabut emas itu secara perlahan memasuki daging dan juga tulang dari Lindong. Dan pada saat yang sama, Lindong bisa merasakan sebuah energi yang sangat dahsyat. Hal itu seperti naga yang mengamuk yang mulai tumbuh di dalam tubuhnya. Ketika kabut emas dari energi emas nirwana itu pada saat ini sedang menempa organ dalam serta tulang dari Lindong, sejumlah besar dari mereka juga tersedot oleh kekuatan Yuan Lindong saat ini, yang kemudian mengalir ke dalam meridian. Dan hal itu membuatnya semakin kuat. Sesaat kemudian Lindong mulai memeriksa perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Dia pun sedikit tersenyum, yang kemudian dia bergumam, energi emas nirwana benar-benar suplemen yang luar biasa bagi seseorang yang berada di tahap nirwana. Karena ini bisa meningkatkan kekuatan Yuanku berkali-kali lipat daripada pelatihan biasa. Tempat ini tidak buruk dan energi emas nirwana tidak boleh disia-siakan. Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun melihat samar-samar dalam radius 10 meter yang pada saat ini telah dipenuhi oleh cahaya emas dari energi emas nirwana ini. Dan di tempat itu, energi emas nirwananya terlihat tebal dan melimpah. Ketika melihat hal ini, raut wajah dari Lindong benar-benar dipenuhi dengan keserakahan.
Pada saat Lindong menuju cahaya emas yang terlihat tebal itu, tekanan di tempat itu juga semakin besar. Tapi karena Lindong memiliki transformasi tubuh naga hijau, dia bisa mengabaikan tekanan itu. Meskipun Lindong masih merasakan sedikit rasa sakit, tapi tidak sulit bagi Lindong untuk menahannya saat ini. Dan kemudian Lindong mulai melirik sisik naga yang ada di tubuhnya, yang pada saat ini cahaya hijau mulai meredup. Dan setelah itu Lindong pun bergumam, tekanan di tempat ini benar-benar semakin berat dan setiap saat selalu meningkat menjadi lebih berat lagi. Karena Lindong telah merasakan manfaat dari energi emas nirwana, maka dia tidak akan pernah menyerah. Dan malahan Lindong ingin menantang seberapa kuat tekanan yang bisa ditanggung oleh tubuhnya. Sebelum pada akhirnya Lindong mulai membentuk segel di tangannya kembali. Dan lubang hitam pelahap benar-benar telah semakin diperkuat oleh Lindong. Dengan munculnya energi pelahap yang benar-benar kuat ini, gumpalan cahaya keemasan yang mengambang kini mulai berfluktuasi dengan hebat. Yang pada akhirnya hal itu mengalir dengan cepat ke dalam lubang hitam yang diciptakan oleh Lindong. Setelah penyerapan sejumlah besar dari energi emas nirwana, wajah Lindong pun mulai bersinar dengan cahaya emas yang redup. Dan kemudian Lindong sekarang telah duduk dengan santai. Dari kejauhan dia tampak seperti seorang Buddha yang sedang bersemedi dengan kusyuk. Dan pada saat ini Lindong terus-menerus melahap energi emas nirwana. Bahkan auranya secara perlahan juga telah meningkat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong benar-benar bisa menghabiskan semua energi emas nirwana yang ada di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.